Apa yang paling kita butuhkan ketika hati kita hancur? Bukan nasihat, bukan kalimat penguatan yang kosong, bukan ajakan untuk tetap kuat. Yang kita rindukan adalah seseorang yang benar-benar mengerti penderitaan kita. Alkitab menunjukkan bahwa Allah tidak menghibur kita dari jauh. Ia menghibur kita dari dalam penderitaan kita, karena Yesus sendiri pernah menangis seperti kita. Hari ini, kita akan melihat bagaimana Injil memberi kita kekuatan di tengah penderitaan. Bukan dengan menolak rasa sakit, tetapi dengan menemani kita di dalamnya. Matius pasal 5 ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur, menghadapi penderitaan. Kitab-kitab hikmat dalam Alkitab memanggil kita untuk sabar dalam penderitaan. Yesus berkata bahwa mereka yang berduka akan dihibur. Dan penghiburan dari Tuhan bukanlah sesuatu yang samar dan jauh, melainkan nyata, lembut, dan dekat. Tuhan berjanji memberikan damai seperti sungai dan menghibur kita seperti seorang ibu menghibur anaknya. Kita bisa membaca ini dalam Yesaya pasal 66 ayat 12 sampai ayat 13. Ini bukan sekadar puisi, ini adalah hati Tuhan yang dinyatakan. Tapi mengapa kita bisa begitu yakin akan penghiburan ini? Bukan karena kita pantas menerimanya, melainkan karena Yesus sendiri telah masuk ke dalam duka cita kita. Yesaya pasal 53 ayat 3 menggambarkan dia sebagai seorang yang penuh penderitaan dan biasa dengan kesakitan. Ia memikul kesedihan bukan hanya bersama kita, tetapi untuk kita. Ia meneteskan air mata yang seharusnya menjadi air mata kita. Ia masuk ke dalam kegelapan supaya kita menerima terangnya. Perhatikan Yesus dikubur Lazarus dalam Yohanes pasal 11 ayat 35. Ia tahu ia akan membangkitkan Lazarus. Ia tahu kebangkitan sudah sangat dekat. Namun, ia tetap menangis. Ini menyatakan sesuatu yang luar biasa. Meskipun Kristus suatu hari akan membangkitkan kita dalam kemuliaan, ia tetap tergerak oleh rasa sakit kita sekarang. Ia tidak menyuruh kita cepat-cepat melewati duka cita. Ia tinggal bersama kita di dalamnya. Amsal memanggil kita untuk kuat dalam kesusahan. Injil memberi kita sumber kekuatan itu. Seorang juru selamat yang telah menderita, yang telah menangis, dan yang berjanji untuk menghibur kita secara pribadi. Kita tidak dihibur oleh sebuah konsep. Kita dihibur oleh pribadi. Mari kita berhenti bentar dan mikir. Ingat kembali satu waktu ketika Tuhan menghiburmu di tengah duka cita. Apa yang hal itu ajarkan tentang siapa Dia? Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami tidak menginginkan penderitaan, dan Engkau juga tidak berkenan pada rasa sakit kami. Namun penghiburan yang Engkau berikan di tengah pencobaan membentuk kami dengan cara yang tidak akan pernah ingin kami tukar. Kami tidak bersyukur atas kejahatan yang melukai kami, tetapi kami memujimu atas sukacita, kekudusan, dan kedekatan padamu yang Engkau hasilkan melalui itu semua. Ajari kami untuk beristirahat dalam hadirat-Mu, bahkan di tengah air mata. Amin. Terima kasih telah bergabung dalam pembelajaran Alkitab hari ini. Jika Anda merasa diberkati melalui firman ini, bagikan kepada keluarga dan teman-teman Anda. Jangan lupa untuk like video ini, tinggalkan komentar, dan subscribe channel kami agar kita dapat terus belajar dan bertumbuh bersama dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.